Nama aku Anung Santoso. Aku sebagai junior game designer dari Game Love Indonesia. Jadi aku di sini pengen nge-share pengalamanku. Ya nggak begitu banyak, tapi pengen nge-share pengalamanku tentang Machination. Machination itu buat apa sih? Jadi Machination adalah sebuah tool untuk game designer dalam pembuatan diagram ekonomi, permainan, dan alat untuk menggambar mekanisme mensimulasikan tanpa menulis kode. Dalam hal ini, game designer dapat mensimulasikan secara virtual dengan real time dalam pembuatan game ekonomi agar dapat dilihat perkiraan hasilnya sebelum mengaplikasikan game design ekonomi tersebut kepada main project. Beberapa contoh kegunaan Machination adalah game designer dapat membuat simulasi level design, perhitungan revenue, model monetisasi, core loop, dan banyak lainnya. Selanjutnya, disclaimer dulu. Ini adalah pertama kali aku belajar tentang Machination juga. Dan ini menurutku juga Machination adalah sebuah tools baru yang dulu-dulunya itu belum ada. Jadi ini tools juga masih dikembangkan oleh pihak developernya. Itu juga masih terus berlanjut. Dan yang kedua, kamu butuh Machination akun untuk join the workshop karena ada beberapa task yang bakal aku kasih ke kalian. Ketiga, ya buka Machination.io. Itu websitenya bisa diklik. Oke. Sampai sini mungkin kalian harus buka websitenya dulu. Kenapa? Oh, link. Bisa di-share di itu. Jadi nah, kan di situ pertama kali adalah ini. Kelihatan nggak screenku? Kelihatan? Hah? Restream. Gimana? Streamnya admin SGD belum buka PowerPoint-nya Mas Anu. Oh, aku restream. Coba ya. Masuk gak? Anju. Oke, masuk. Oke, kita ulang ya. Jadi dibutuhin akun. Jadi pertama kali start session for free. Nanti di sini suruh register kan. Kita cek not robot, ya terserah sih, kalau kalian robot berarti nggak usah dicek. Terus cek ini. Terus kita baca bagi yang pengen baca, terus accept. Kalau udah, register with Google. Terus masukin email dan lain-lain. Oke. Terus setelah itu create new akun. Nah, ini ngasal aja. Ini ngasal aja. Bagi yang pengen itu juga bisa, maksudnya nggak ngasal juga bisa. Juga aja. Juga bisa diisi ya. Jadi ya gitu. Terus start community akun. Start your journey. Kalau mau lihat video dulu juga boleh. Oke, kalau udah ini kalau udah kita bisa close aja. Kalau apa? Nanti akan masuk seperti ini kan. Nah, dari sini kita bisa nge-create sesuatu. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, ketika udah punya akun, udah masuk, maka let's go. Kita mulai workshopnya ya.
Kenapa sih apa sih kegunaan machination itu? Tadi udah aku jelasin bahwa machination itu kegunaannya adalah ada banyak. Salah satu contohnya adalah ini penghitungan revenue dalam IAP. Ini pakai contoh simpel aja. Misalkan kita mau ngitung IAP, kita mulai ya. Jadi ada beberapa persen untuk ada 10% untuk yang beli IAP, nanti masuk revenue-nya berapa. Kita bisa ngeset standar IAP-nya harganya berapa, dapatnya berapa, hasilnya apa gitu. Terus kita bisa ngeset dari force add, kita force towards add itu dapat IAP-nya revenue-nya berapa, nanti di total sama IAP ini total ada total revenue. Kayak gitu intinya. Kegunaannya ya salah satunya pakai IAP buat IAP ini. Terus yang kedua itu bisa aku ngambil contoh dari Dota Underlord. Kan di Dota Underlord itu ada hero rarity kan. Jadi di fase permainan 1 itu dapat tiernya tier 1, tier 2, atau fase permainan 2 nanti ada tier 3 muncul gitu. Berapa persen sih chance-nya gitu. Misalkan kita play aja. Ya, ini jumlah permainan 15 permainan. Terus nanti dia muncul berapa kali, rarity-nya berapa gitu. Apa yang muncul sih gitu. Oh, ternyata ada 70% rarity tier 1 dan 30% tier 2 gitu. Setelah main lagi, oh ada yang muncul 5% nih gitu. Main lagi nanti kemunculannya naik lagi gitu. Atau nambahin kemunculan baru kayak tier 4 gitu misalkan. Gitu. Ini salah satu contohnya ini. Untuk Dota Underworld, untuk munculin rarity-nya berapa persen sih kemungkinan muncul gitu. Jadi di machination itu kalau kita udah nentuin oh ini 20% tapi dilakukan beberapa kali simulasi ternyata terlalu gede, oh berarti dikurangin gitu. Kita bisa visualisasi asumsi kita gitu, nggak secara awang-awang doang atau angan-angan doang gitu. Yang ketiga itu kita bisa ngelihat dari ini salah satu Shopee server game loop dan monetisasi. Ketika dia ngeran, dia bakal ada kemana nih? Dapat koin kah, atau bisa mati kah, atau ada ads kah untuk revive kah gitu. Jadi di sini kita bisa ngatur game loop kita seberapa panjang, seberapa gede gitu. Game loop juga kita masukin, the whole game juga bisa kita masukin. Apakah membeli skill juga atau skillnya diaktifin nanti itu nge-trigger sesuatu gitu. Intinya machination adalah mensimulasikan bentuk rancangan desain yang kita buat gitu, di yang tadinya berupa tulisan bisa diaplikasikan secara langsung dan bisa tahu penyebabnya. Oh ini ngebugsnya di sini nih, ternyata mekanismenya gitu nggak cocok nih gitu, nggak logik nih gitu. Jadi itu bisa sebelum ke main project, ke project utama kita begitu. Terus sampai sini ada pertanyaan atau mau lanjut dulu? Mungkin aku open 3 pertanyaan kali ya. Yang mau tanya silakan teman-teman yang mau tanya bisa di kolom chat atau langsung open mic ya. Jadi intinya penggunaan machination ini, sorry tanya dulu aku Azam dari video. Nanya, jadi penggunaan machination ini mostly untuk balancing apapun itu, cuman at the end of the day kebanyakan atau kesedikitannya itu tetap judgement dari game designer ya. Iya. Jadi sebenarnya machination itu kalau machination itu kayak nge-proofin asumsi kita terhadap sesuatu. Kayak misalkan ini pasti nanti IAP-nya bakalan segini nih gitu.
kan nggak ada buktinya, kita cuma berasumsi. Nah ini cara visualisasinya, oh dapatnya segini tuh dari ini toh gitu. Jadi udah jelas gitu perputarannya gitu. Menjawab nggak Mas? Oh iya sip. Jadi kalau misalkan kita mau nge-pitching ke publisher atau ke stakeholder gitu dengan asumsi yang nggak jelas kan juga apaan gitu, nggak ada buktinya gitu. Sebelum A/B testing yang benar-benar A/B testing ke real user gitu, kita bisa mendukung asumsi kita dengan data yang seperti ini gitu untuk stakeholder atau publisher. Oh, I see. Jadi lebih kredibel ya daripada cuma asumsi aja. Karena bentuknya angka. Oke. Make sense. Yang kedua, ingin bertanya, apakah machination sudah jadi standar di dunia industri? Kalau tidak, seperti apa karakteristik workflow yang diterapkan di industri? Kalau sebagai standar sih kayaknya belum sih ya kalau menurut aku, karena ini juga sebuah tools baru dan mungkin aku nggak tahu juga perusahaan-perusahaan seperti Riot atau yang lain-lain itu pakai machination apa enggak. Tapi beberapa klien machination tuh memang ada studio-studio gede yang dipakai buat machination gitu, makanya biasanya machination untuk sebelum prototyping game gitu. Sebenarnya machination ini sangat berguna banget buat teman-teman yang indie game developer gitu. Jadi kita sebelum ngerahin banyak resource untuk bikin game, kita bisa tahu dulu ini ada crashnya itu di loop yang mana gitu sebagai game designer gitu. Kayak misalkan loop monetisasinya ternyata berantakan. Kita dibikin gini, terus kita bikin rancangannya sebelum masuk ke real project kan, kalau udah dimasukin game ekonominya terhadap monetisasi plannya, itu kalau ternyata di main project itu gagal, ya kita rugi banyak dong. Kan udah ngerjain lama-lama gitu. Jadi sebelum hal itu terjadi, kita bisa mencegah dengan simulasi seperti ini gitu. Tergantung. Yang kedua ya, berlangganan machination premium worth it enggak ya? Apa lebih baik pakai community edition aja dulu? Menurutku kalau untuk sebuah studio yang benar-benar stabil mungkin oke. Tapi kalau untuk pribadi mungkin community pas aja, community edition aja gitu sih. Oke, berarti karena udah 3 pertanyaan, aku lanjut dulu. Nanti pertanyaan berikutnya aku jawab di akhir ya. Oke. Mana ya? Anfaku mana? Oke, aku pengen jelasin. Di machination itu ada notes. Notes itu salah satu kayak toolsnya di machination lah, kayak kalau di Photoshop itu kayak pen tool gitu-gitu. Nah, di sini ada 4 notes, yaitu note source, note pool, note drain, dan note gets. Kita note source ini dilambangkan dengan segitiga yang berguna untuk menghasilkan resource yang jumlahnya nggak terbatas, yang akan digunakan untuk resource lain gitu. Jadi kita bisa nyebutnya ini adalah node resource. Yang kedua ada node pool, di mana pool adalah gudang dari sebuah sumber daya atau merupakan blok yang merupakan tempat wadah yang dikirimkan ke node lain gitu. Kemudian ada node drain. Node drain ini adalah sebelum itu node pool itu bisa kita sebut inventory ya. Jadi ya source itu bisa kita sebut resource, pool itu bisa sebut inventory, dan drain ini adalah kegunaannya adalah mengkonsumsi sumber daya dari kumpulan node yang lainnya. Misalkan source ini ngirim ke pool itu disedot oleh drain gitu. Jadi gitu. Nah, kemudian ada gates. Gates itu mengkonsumsi sumber daya dikumpulkan dari node lainnya dan membaginya ke beberapa nodes yang lain gitu. Jadi gates ini kayak if, kayak antara ini sama ini gitu, atau ini masuk ke gudang A, ini masuk ke gudang B gitu. Pembagiannya ada di gates. Mungkin aku bisa lanjut di sini nggak sih? Ya. Jadi contohnya resource. Kita masuk ke resource.
Nah, di resource itu ada 4 trigger, yaitu adalah pasif, interaktif, automatic, dan enabling. Pasif itu ya semacam sesuatu yang butuh nge-trigger itu untuk bekerja. Harus ada lanjutannya. Pasif itu digunakan nggak bisa dari awal. Misalkan kayak misalkan kita ambil pool di sini, nanti ke trigger ke sini gitu. Nah, di sini nanti munculin sebuah resource lagi gitu. Intinya gitu. Nggak bisa di awal pasif. Pasti ada lanjutannya. Kemudian yang interaktif. Interaktif ini kita harus mencet dulu baru muncul resource-nya. Nah, yang automatic ini adalah muncul terus-terusan, resource akan ngirim terus-terusan gitu ke nodes yang selanjutnya. Dan enabling ini dia akan munculin satu resource aja di setiap kali satu permainan. Kayak dia setiap kali play dia akan muncul satu gitu. Sebelum dia ada sesuatu yang nge-trigger dia untuk munculin lagi. Contohnya gini. Kita misalnya pakai interaktif nih. Kenapa ini nggak hidup? Karena di sini harus ada sesuatu untuk nge-trigger ini ngirim resource ke pool. Tuh, jadi kita kalau pakai interaktif kita harus klik dulu baru dia ngirim satu. Klik dulu ngirim satu. Klik dulu ngirim satu. Nah, kalau yang trigger ini, enabling ini, dia ngirimnya cuma satu doang selamanya. Kecuali kalau dari tempat lain itu ada yang nge-trigger dia untuk ngirim lagi. Kemudian kita masuk brain ya. Nah, kita masuk pool dulu. Nah, di pool ini kita kan punya inventory nih. Ya, kegunaannya sama. Jadi kayak resource ngirim ke gudang. Gudang kalau diklik, kalau yang interaktif dia bakal ngirim. Tapi kalau nggak kirim, kalau nggak diklik ya nggak ngirim gitu. Otomatis juga sama, enable juga sama. Ya gitu. Terus kemudian ada drains. Drains itu adalah yang menyedot resource. Ketika dia diklik, dia akan menyedot resource. Klik, nyedot resource gitu. Kemudian ada gates. Gates ini banyak nih. Konsepnya sama. Jadi kayak ini harus diklik dulu baru ngirim, terus dibagi ke mana. Nah, di gates ini kita bisa ngirim satu resource dikasih ke satu, habis itu satu. Nah, gates ini punya distribution dinamakan deterministic sama random. Deterministic kita udah tahu kalau kita bisa nentuin yang lebih berat tuh yang misalnya 4 kita dulu. Misalnya apa ya? Ngirim ke sini karena dia lebih berat. Ketika udah ngirim 2 resource atas baru ngirim satu ke bawah. Ini jelas. Nah, ada yang sifatnya itu adalah random. Nah, ini. Nah, randomnya itu bakal random gitu. Nah, dapatnya satu nih di masuk ke sini. Gitu. Jadi distributionnya antara udah ditentukan tuh dia 10 dia 10 gitu.
Nah, kadang tuh kalau kita main, maksudnya kita play gitu, di sini kan banyak nih kita nggak tahu ini berapa. Nunggu berapa dulu baru ketahuan. Nah, cara gantinya biar tahu langsung, secara langsung itu ada di sini, di capacity. Ini jadi setelah 25 dia akan munculin angka. Jadi gimana sih caranya biar munculin angka dari awal? Ya udah, ganti -1. Jadi ada 0 di sini ketika kita play. Kita langsung tahu oh itu 10, oh itu 20, oh itu 30 gitu. Begitu. Terus ini ya secara drain ini ya bakal nyerot abis-abisan terus, bakal diserap abis gitu. Kemudian ada get juga, ini udah aku jelasin tadi ya. Tuh. Oke, kayaknya selanjutnya ke sini deh. Kayaknya ya. Oke, sebelum itu sampai sini udah ada yang paham atau mau ada yang tanya? Tentang yang 4 tadi dulu ya. Tentang 4 ini dulu. Ataukah kurang paham? Kalau kurang paham aku bisa ulang. Kalau nggak ada, mungkin aku lanjut ya. Mana dia? Aku. Nah, sebelum itu sebelum lebih lanjut ke notes yang lain, aku pengen ngasih tahu kalian ini dulu tentang action. Di action itu ada suatu kegiatan yang namanya itu pull dan push action. Pull dan push action gitu. Pull any sama pull all, ataupun push any sama push all. Jadi contohnya adalah ini. Jadi cara merubah action itu di mana adalah di sini. Di sini ada 4. Ada pull any, pull all, push any, push all juga gitu. Jadi kalau yang ini aku pakai adalah pull any, berarti dia akan nyimpen sejumlah 5 ini. Sejumlah 5 resource secara otomatis. Karena ini triggernya otomatis secara simpen gitu. Nggak bakal diteruskan ke gudang yang lain gitu. Nah, kalau yang ini juga sama. Ini juga sama basically. Kalau yang pull all adalah langsung ngumpulin semua gitu. Intinya kalau push all sama pull all kayaknya sama. Nanti bisa dijelasin lebih lanjut di belakang. Tapi kalau yang push all ini adalah push all ini push any itu adalah ngirim 5 langsung kirim, 5 langsung kirim, 5 langsung kirim gitu. Walaupun di sini ketentuannya yang dibutuhin adalah 7. 5 resource langsung kirim, 5 resource langsung kirim walaupun 7 gitu. Nah, sedangkan yang ini dia harus nunggu dulu. Kalau push all ini dia harus lebih nunggu dulu sampai requirement 7 ini terbentuk, tercapai baru ngirim. Tuh. Kemudian push all dan push dan pull ini udah aku jelasin. Terus aku pengen bahas tentang konektor. Konektor ini ada 2, yaitu resource connection dan state connection. Yang pertama resource connection itu jadi ketika kamu ngeklik di sini ada resource connection dan state connection. Ini resource connection itu untuk menghubungkan satu resource ke yang lain. Contohnya kita bikin simpel aja deh gini. Udah. Dan ini dipastiin harus nyambung ya. Cara ngeceknya adalah ditarik aja. Kalau ditarik nggak nyambung berarti harus disambungin gitu. Kalau nggak bisa jalan kalau di play. Gitu. Jadi ketika di play benar berarti bakal jalan gitu. Ini basically untuk itu aja. Nah, bentar ya. Open dulu. Bentar, kayaknya kondisi ini lagi. Udah.
Nah, ini tuh sebenarnya formula ini tuh bisa apa aja, bisa persenan, bisa AL. Kalau AL ini nanti jadinya gimana? Dia bakal ngirim semua resource yang udah ada di sini gitu. Kan ini jumlahnya infinity nih. Kalau AL berarti infinity gitu. Gitu. Bisa jadi dadu, jumlah dadu D5 misalkan. Dia bakal ngerandom selama sebanyak dadu 5. Misalkan ini yang keluar saya biar tahu. Misalkan ini yang masuk 4. Ya dia nggak bakal dia ngerandom nggak mungkin lebih dari 5 gitu. Intinya gitu. Ini formulanya bisa bisa di otak-atik lah. Pakai persen, pakai angka, pakai random dadu gitu-gitu. Kemudian connection bentar ya. Aku kayaknya mana sih kanvaku? Nah, kemudian ada state connection. State connection ini spesial nih, dimana dia gabungin resource sama sesuatu yang nodes yang spesial juga gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya, multiply atau pokoknya ini state unik lah gitu. Nanti bisa kelihatan kok. Bentar ya, aku lihat dulu. Aduh sorry. Aku hilang deh. Udah. Nah, mana sih Canva? Nah, selanjutnya ada nodes part 2, yaitu ada converter, ada traders, ada delay, ada register. Converter ini kegunaannya adalah nge-convert dari satu resource menjadi beberapa resource. Misalkan kamu punya satu korek api, kamu mau convert jadi 5 korek api atau 5 kayu gitu, itu bisa. Atau kamu convert satu pohon jadi 5 batang korek api gitu. Nah, kalau trader ini adalah nodes yang untuk pembelian gitu loh. Jadi kamu ngasih barang ke penjual ngasih barang ke kamu gitu. Intinya gitu. Kalau trader adalah untuk exchange resource aja gitu. Delay dan QW, itulah. Itu adalah nodes yang digunakan untuk nge-grow sesuatu. Kayak kamu pakai game farming itu kayak kamu ngedelay berapa detik sih gitu. Jadi resource yang dikirim tuh setelah 3 detik baru kekirim gitu. Itu pakai delay dan QW. Kemudian register. Register ini kita bisa sebut formula karena apa? Karena game designer bisa nentuin kalkulasinya sendiri. Tapi untuk traders dan mungkin habis ini aku bahas trader juga, tapi nggak terlalu dalam karena trader dan register itu ada bab yang memperdalam ini, sehingga ini bukan basic lagi gitu. Ada next stepnya lah, dan lebih ribet dan lebih rumit gitu. Intinya gitu. Ini apa? Gitu. Contohnya nih, ini aku pengen jelasin convert. Tetap lah ya. Seperti biasanya, convert kan punya beberapa trigger tuh. Jadi normal lah. Jadi dari 5 resource itu akan ke convert jadi 1. 5 1 gitu. Contoh lainnya adalah ini. Kita punya resource, kita kirim ke inventory adalah 5 buah. Minimal resource yang bisa di-convert adalah 2. Dan ini tipe resource adalah automatic. Jadi dia akan otomatis gitu. Kemudian yang jadinya dari resultnya itu 1 resource gitu. Satu resource gitu. Yang dikirim ke inventory.
Nah, ini ada dua macam jadi satu. Jadi kita di sini ada resource A sama resource B gitu. Nah, 10 ini butuh, misalkan di sini butuh pedang legendary itu kalau mau di-upgrade tuh butuhnya 4 pedang legendary sama 10 resep. Jadi selama ini terpenuhi itu bisa ke convert jadi pedang epic gitu misalkan. Jadi gitu. Nah, aku pengen ngasih pertanyaan nih. Berapa resource yang terjadi jika saya melakukan 3 step ke depan? Apakah 0 atau 4 atau 30? Bisa dijawab di kolom komen. Ayo lo. 0, 4 atau 30? Setelah 3 step. Oh, simbol-simbolnya masih kurang mudeng. Oke. Kita coba ya. Step pertama. Step kedua. Step ketiga. Yeay, 4, bagus. Keren. Bagi yang jawab 4 berarti Anda sudah benar. Akan jadi 4. Mungkin bisa dijelasin lagi simbolnya kayak apa? Simbol yang gimana ya? Jadi kan di sini ada untuk 4 simbol yang pertama udah pada ngerti belum? Yang tadi itu. Simbol yang mana? Atau mulai yang dari traders ini? Sorry. Dari ini? Oh, oke. Jadi, mana tadi riddle-nya? Jadi, ini kan ada resource nih. Ngirim 10 masuk ke inventory. Di inventory ini butuh 5 untuk nge-convert jadi 1. Jadi, setelah 3 step kita kirim 10. Kan butuh 5 nih, kita kirim lagi. Set. Karena tadi 10-nya apa? Nah, ini kan otomatis kekirim nih harusnya. 10 ini otomatis kekirim. Masuk ke sini jadi 1. Terus kita next step kenapa jadi 2? Itu karena pertama kali ngirim nggak kekirim, terus yang keduanya ngirim lagi gitu. Iya kan? Dan step yang ketiga adalah 4. Gitu. Karena di sini masih ada gitu. Gitu. Nah, mungkin kalian boleh coba sendiri. Kalau itu adalah ada single conversion atau multiple. Untuk gambar ininya itu conversionnya itu bisa gini. Multiple tuh ada beberapa resource gitu loh. Beberapa sebab. Nah, gitu. Jadi kalau single itu hanya satu conversion aja gitu. Tapi kalau multiple ada banyak converter yang dijadiin satu step gitu loh. Tuh. Begitu. Mungkin kalian bisa buat ini. Hahaha. Ayo lo. Mungkin aku kasih berapa menit ya? 5 menit deh, 19.50 untuk bikin ini. Nanti di 19.50 aku kasih tahu jawabannya. Apakah kalian benar atau tidak?
karena tadi udah bikin machination akun, jadi gunakanlah sebaik-baiknya untuk belajar. Jadi di sini ada soal nih. Tiga menit lagi guys. Kalau ada yang nggak paham boleh open mic ya. Atau mau tanya-tanya gitu. Dua menit lagi. Bagi yang belum jelas bisa komen juga di bincang-bincang. Mau ditanyain, aku bingung di sini nih, aku bingung di situ tuh, gitu. Boleh banget. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi jawabannya adalah ini apa ya? Begini, tara. Jadi resource yang dikirim adalah 10, tapi akan dipecah kembali menjadi beberapa resource. Kayak misalkan quality check di 50% itu buruk, pasti masuk sampah gitu. 35% dibagi menjadi rarity rare. Nah, yang dibutuhin adalah rarity legendary nih, gitu. Minimumnya adalah 2 resource yang akan di auto convert menjadi rarity epic. Nah, di rarity epic ini user tuh bisa manually convert untuk jadi super item dengan membutuhkan resep dan rarity epic gitu. Rarity epicnya butuh 2, resepnya butuh 10. Jadi ketika di sini udah 2, kita bisa ngeklik. User bisa ngeklik. Di sini harus 10 tapi. Plung gitu. Masuk jadi 1 super item. Plung gitu. Jadi begitu. Shoot. Oke, selanjutnya bisa langsung nge-get ya, bisa. Bisa. Itu bisa buat ngitung gacha ya, betul sekali, bisa gacha juga. Nah, kemungkinan sampai sini mau ada pertanyaan dulu atau aku lanjut? Kayaknya pertanyaan dulu kali ya. Kalau flow keluarnya monster bisa juga ada chance kan. Jadi kayak jatuhnya kayak rarity itu mungkin ya. Mungkin strukturnya bisa dirubah. Nih. Chance keluarnya monster tier 1 itu 70%, di sini 30% gitu.
Apa Masnya pernah coba aplikasi Machination ini dalam proyek Mas? Jika iya, bagaimana proses tektokan antara programmer dengan game designer ini? Pernah ada kendala atau tidak dalam mengeksekusi logiknya ke dalam program? Jujur untuk ini aku belum pernah coba untuk secara main project karena karena ini juga tools pertama kali buat aku juga kan, tadi aku disclaimer juga, dan ini tools baru jadi belum pernah bikin project untuk itu, tapi kemungkinan itu akan sangat membantu sih. Bagaimana proses tektokan antara programmer dengan game designer ini? Oh, untuk tektokan sama programmer dan game designer ini tuh lebih mudah seharusnya karena ya dengan ngelihat ini aja kayak di game designer bisa ngejelasin flow-nya kayak gimana, loop-nya gimana, nanti chance keluar monster-nya gimana gitu. Jadi sekaligus ngecek apakah di loopingnya itu ada kendala, ada bug enggak gitu. Atau misalkan ternyata bleedingnya ada bug gitu. Di pas kita kalkulasi ternyata ada bug, kan bisa dicek. Oh, di situ masih salah tuh kalkulasinya gitu. Nanti bisa dijawab sama Mas Raka itu, karena ya itulah. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak, aku lanjut ke yang lain. Trader. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Jawaban yang tadi Kak belum di SS. Oke, coba ya. Apply. Jadi user bisa nge-convert sendiri di 1. Begitu. 2. Gitu. Kayaknya langsung ke trader aja. Di trader ini kasus spesial nih. Jadi trader itu gak apa-apa Mas, bisa tanya-tanya nanti di akhir kok. Jadi traders itu penting banget ngasih warna dalam setiap komponen yang ada di nodesnya gitu. Jadi kenapa ini aku kasih warna biru? Agar resource biru itu masuk ke resource yang biru juga gitu. Jadi jalan biru akan ke jalan biru. Nggak mungkin jalan biru ke jalan hijau gitu. Walaupun ini misalkan nih ya, ini aku ganti jadi hijau nih. Green. Ini juga jadi green. Ini jadi orange. Ini jadi orange. Pasti akan ikut jalan. Akan ke deliver secara penuh gitu. Nah, trader ini penting banget punya jalan. Jadi resource dikirim kemana gitu, jalan mana gitu. Nggak bisa nyerobot jalan gitu. Gitu. Nah, contohnya adalah penggunaan trader ini adalah kayak shop gitu. Jadi kita play. Karena ini pasif, jadi nggak mungkin ngasih sesuatu dong. Karena ini butuh sesuatu yang ke-trigger dulu biar dia ngasih. Kalau ini interaktif, maka kita harus karena ini interaktif jadinya kita beli harganya satu ini nih, harganya 1, nanti dikasih dari shopnya itu juga 1, tung gitu, jadi shop ngasih 1, ini 1 gitu. Contohnya ini, kita otomatis ngasih 1, nanti ditransfer 1, kita ngasih 1, transfer 1, kita ngasih 1 ya. Misalkan ini adalah gold nih. Nah, ini harganya price. Nah, ini adalah inventory di shopnya. Yang ini adalah inventory supplier. Jadi kita ngasih harga price dari shop ini berapa,
akan masuk goldnya itu akan masuk ke inventory shop. Kemudian yang ini statnya ini akan masuk ke inventory player gitu. Atau bendanya ini ngirim ke inventory player gitu. Nah, ada juga yang enabling. Butuh sesuatu yang nge-trigger untuk ngirim gitu. Intinya gitu. Trader ini juga bisa multiple. Jadi kita ngirim 100 resource nih. Plung. Kita kirim. Terus maka dia akan kirim semuanya. Gitu. Multiple. Jadi di multiple ini ya kayak yang trader tadi gitu, dilakukan dalam satu waktu gitu. Plung gitu, langsung masuk semua kita. Nah, ada soal lagi nih. Hahaha. Tara. Nah, kamu kalau malas bikin ini, di sini ada beberapa template dari Machination. Cari aja yang damage ini kalau nggak salah. Bukan ding. Nah ya. Bukan damage, armor. Nah ini, pakai yang armor ini. Klik ini, otomatis jadi. Misalkan nih, sama kan? Tuh. Kalau males buat, di sini ada beberapa template yang bisa kamu lihat gitu. Terus di sini ada soal nih. Ini aku hapus dulu ya. Nah, soalnya adalah ini. Buatkanlah mekanisme lanjutan integrasi antara shop dan armor. Upgrade menggunakan Nodes Trader dengan ketentuan ini. 5 menit lagi. Jadi kalau misalkan ini di play, jadi enemy akan ngirim attack, akan mengurangi HP. Ketika kita increase armor, kita pencet increase armor, armornya damage-nya akan berkurang sesuai armor. Jadi kegunaan stat connection itu kayak di sini gitu loh. Jadi ketika armor yang dikirim ini ada di inventory ini 1, maka efeknya dia nambah bakal ngurangin plus 2 damage. Kan ini minus 20 damage nih. Jadi armornya bakal ngurangin jadi plus 2 damage gitu. Jadi misal aku ping kirim 1. Nah, di sini plus 2 gitu. Nah, kenapa ini lebih dari 0? Karena kalau dia 0 si ini nggak aktif. Nggak bakal bisa dipencet. Contohnya. Tuh, dia nggak aktif sebelum ada 1. Nah, ketika 1 dia bisa mencet. Bisa mencet gitu. Jadi bakal damage-nya akan selalu berkurang. Tuh. Nah. Ketika saya run muncul error ini seperti ini, itu pakai trader ya? Ya, karena trader butuh colors. Matching colors, dia bakal ngirim resource ini kemana sih, jalan mana gitu. Mungkin 203 aku kasih jawabannya ya. Jadi misalkan traders nih, aku coba ya. Tung. Apply dia nggak itu. Ya benar kata kamu. Karena ini harus di-define dulu ini resource warna apa, yang dikirimin ke inventory warna apa, nanti di itu warna apa gitu. Tuh, harus di-define dulu jalannya. Dia traders nanti bakal bingung, ini nanti resource ini punya siapa ya gitu. Takutnya ini punya player kah atau ini punya shopkeeper gitu. Untuk pertanyaannya adalah ini. 203 aku spill jawabannya. Ini apa?
nggak butuh. Mana ya tadi coba ya? Shoot. Oke. Jadi gini, aku pengen ngejelasin. Nah, kan tadi kan udah ini kan. Nah, di sininya aku ganti pasif. Karena nanti ini akan resource yang ada di sini akan nge-multiply ada yang sini lah. Jadi resource di sini bakal ngirim satu ke sini gitulah intinya. Kalau tanda bintang ini adalah sama, resource-nya bakal sama gitu, akan sama gitu. Misalkan di sini 5, nanti di sini 5 gitu. Gitu. Jadi contohnya adalah gini. Yang dibutuhkan adalah 5 price nih. Jadi ketika yang stat yang bakal dikasih adalah 1 ketika aku kirim. Gitu. Nah, ini jumlah efektif armornya berapa gitu. Dan jumlah resource yang dikirim berapa. Misalkan aku 1 nih. Jadi misalkan aku play, kita butuh 5. Terus kita tuker nih, aku kasih gold ke shopnya itu ngasih 5 ke inventory shopnya. Tapi nanti shopnya itu ngasih stat 1 ke kita. Stat 1 ini akan dimultiply oleh increase armor ini. Jadi akan kekirim 1. Gitu. Akan kekirim 1 ke 1 berarti ngurangin 2 effectiveness gitu. Tuh. Jadi begitu, trader itu harus dengan jelas jalannya itu kemana gitu. Jadi gold resource itu warnanya biru dan stat itu warnanya merah. Nggak bisa di sini jadi. Kalau misalkan di sini aku jadi dikasih biru, pasti nggak jalan. Karena dia nggak jelas jalannya mau kemana gitu. Nah, aku juga pengen ngasih tahu state connection tuh kayak gini. Yang tadi hilang, ternyata di sini. Oke. Jadi state connection tuh kayak gini. Kalau resource connection adalah ngirim seperti tadi, bisa pakai 5, bisa all, bisa random dash 5, random dash 5 kali 3, bisa setiap satu resource ngirim setiap 3 step gitu-gitu, atau random juga, ada persenan juga gitu. Nah, kalau state connection itu adalah ketika dia ngirim satu resource di sini jadi 5. Ketika dia ngirim satu resource di sini kurang 1. Gitu. Ketika dia misalkan ini kita ngirim 1 dia plus 5, tapi di sini nanti plus 2 di multiply gitu, dikali berapa. Jadi misalkan di sini ada 30, di sini pasti 60 karena 30 kali 2, di sini 2 gitu. Contoh yang lain adalah kayak gini. Dia ngirim 1 resource. Ketika udah dia ngirim 3 resource setelah 3 detik. Dia defaultnya adalah kirim satu terus. Tapi di sini ada resource lain nih. Contohnya ngirim 3 tiap 2 detik, 2 step. Dia nambah 1 gitu. Ketika di sini ada resource, dia nambah 1 ke sini gitu. Makanya di sini ada banyak nih. 1 plus 21, 1 plus 24 gitu. Jadi 1 plus dikirim lagi gitu. Contoh lagi kayak yang ini, interaktif. Misalnya ngirim 1. Ting. Kalau lebih dari 1, dia bisa nambah nih. Ting, dia bisa aktif. Dia bakal masuk gitu. Atau mungkin yang ini, yang bintang. Bintang itu adalah ngirim 1, di sini juga 1 gitu. Dia bakal nge-trigger ini gitu. Ngirim 1 gitu. Bintang itu kayak multiply, menyamakan amount-nya gitu. Gitu. Sepertinya pusing. Seperti aja. Di waktu jawaban 10 ya. Oke, nggak apa-apa. Gambar sendiri itu bisa
Jadi kita bisa add image. Misalkan machination nih, tung gitu. Kita nge-add image di sini, terus kita masukin gambar memes atau apa gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini buat shop ya, nandain bagi yang baca, oh ini buat shop, ini buat apa, ini buat armor, ini buat apa gitu. Itu gambar bisa. Itu. Kemudian ada delay. Contohnya nih, kita punya 40 resource nih. Minimal resource yang dikirim adalah 5. Kita delay nih. Berapa lama sih kita delay? 3 detik, 3 step. Jadi ketika delay itu adalah delay yang dikirimkan ke sini setelah 3 detik itu sesuai dengan minimal resource yang akan dikirim. Misalnya 5 resource ini nanti setelah 3 detik dikirim 5. Tapi kalau QW itu bisa dilihat di sini. Ini delay, ini QW. Kalau QW itu adalah dia minimal resource 5 nih. Berapa detik sih kita delay? 3. Tapi ngirimnya 1. Begitu. Kalau delay. Jadi ini cocok banget untuk game-game Tycoon gitu loh. Jadi butuh waktu berapa lama untuk ngebangun building ini gitu. Butuh berapa lama untuk nge-grow plan ini gitu. Kayak Harvest Moon gitu, kayak berapa lama sih 1 bulan gitu. Ya udah kirimin satu sampai jumlah waktunya 1 bulan gitu. Misalkan. Kemudian yang terakhir nih, register. Agak pusing sih. Kayaknya yang denger juga kayaknya pusing karena banyak banget yang harus dipelajarin. Sebenarnya ini juga tools kompleks sebenarnya, sangat kompleks. Register juga gitu. Jadi kita bisa nentuin register dengan ngeklik ini, register terus taruh sini. Terus di register itu kita bisa bikin formula sendiri. Kayak misalkan ini kita punya resource nih. Kita punya resource jumlahnya, kita pakai ini aja. Kita punya resource jumlahnya 10 nih. 10 itu A, kita definisi ini A. Dan 5 ini B. Jadi dengan ini adalah A plus B. Berarti 15 kan? 15 itu di-define lagi adalah 5. Di 15 ini di-define lagi adalah A. Di sini kita punya resource jumlahnya 3. Jadi A ini 15 kurang 3 B berarti 12. Jumlahnya 12. Jika register ini sama dengan ini, maka jumlahnya ini gitu. Begitu. Misalkan step ketiga nih. Kirimkan. Nah, karena ini udah nambah jadi 15 kurangi ini berapa? Ya begitulah. Begitu. Contoh lainnya adalah formula OR. Formula OR adalah ketika kayaknya ini butuh step aja deh. Ketika dash ini ngeroll 6, di sini larger dan 1, jika inventory ini adalah lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka ini akan ke eksekusi. Maka ini atau B lebih 3 itu akan tereksekusi. Nah, sedangkan yang OR ini formula N jika ini sama dengan jika ini sama dengan 6, jika ini sama dengan 1 dan resource B ini sama dengan 3, itu bakal nge-trigger ini buat ngirim. Gitu. Jadi register itu sungguh sesuatu yang kompleks banget gitu. Kayaknya workshopku sampai sini dulu. Apakah ada sesi pertanyaan? Kita masuk ke sesi pertanyaan aja. Apakah ada yang ingin bertanya?